Assalamualaikum, selamat datang di my channel Mantri Kota. Hari ini saya memakai baju aparatur sipil negara atau ASN, dan saya sendiri seorang ASN PNS di salah satu Pemkab di Jawa Timur. Saya seorang perawat dan kebetulan sebagai PNS. Kita akan membahas tentang topik PNS sebagai beban negara. Ya, kata-kata ini muncul dari pejabat publik, yaitu kementerian, salah satu menteri paling populer di eranya Jokowi dan Prabowo. Kalau menyebutkan sebagai PNS itu sebagai beban negara, itu sangat miris sekali jika didengar. Sebagai bentuk pengabdian pegawai negeri terhadap negara dikatakan sebagai beban negara. Padahal di negeri ini gaji PNS itu cukup rendah, bahkan di bawah UMR. Untuk PNS golongan SMA itu di bawah UMR untuk golongan PNS, bahkan PNS golongan 3 yang lulusan sarjana itu juga masih di bawah UMR Jakarta, UMR Surabaya itu. Tapi dianggap sebagai beban negara itu cukup mengkhawatirkan, tidak pantas untuk diucapkan seorang pejabat publik. Dan apakah PNS saat ini menjadi primadona? Jawabannya mungkin masih ada yang, ya, PNS itu sebagai impian banyak orang, impian banyak calon mertua, impian bagi orang tua. Tapi untuk saat ini kayaknya sudah mulai menurun, bahkan mungkin akan di kemudian hari, berapa tahun kemudian, PNS itu tidak jadi primadona jika kondisi PNS Indonesia masih seperti ini. Bayangkan, gaji itu masih kisaran UMR, kepastian dari pensiunan kemungkinan juga bisa ada kebijakan untuk dirubah, tapi kayaknya enggak lah, itu terlalu berbeda, terlalu resiko kalau pejabat publik menghapus sistem pensiunan PNS untuk saat ini. Tapi untuk gaji PNS saat ini di Indonesia itu cukup rendah, bandingkan aja dengan negara-negara tetangga, sebut aja Malaysia, Brunei, bahkan Filipina, bahkan negara komunis sekalipun Vietnam, Cina. PNS Indonesia itu tergolong sangat rendah gajinya. Gajinya itu masih di bawah UMR Surabaya, Jakarta. Ya, masih menjadi primadona karena ada kepastian yang hukum, karena PNS itu memang sulit untuk dipecat. Tapi untuk sistem politik yang kedepannya kayaknya nggak sulit-sulit banget untuk memecat PNS. Apalagi dengan dunia digital saat ini, ada kasus sedikit pasti akan ada sanksi yang cukup berat untuk sebagai seorang ASN. Untuk kepastian karir, ya PNS itu mungkin paling paling karirnya paling pastilah, karena dipecatnya sulit, terus gajinya itu pasti, pensiunannya ada. Terus untuk, ya, PNS Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga masih sangat rendah, bahkan jauh sekali, gajinya mungkin 1/8 atau berapa dari negara-negara tetangga. Contohnya gaji guru di Malaysia berapa, di Indonesia berapa. Di Indonesia 3 juta, di sana di atas 10 juta. Untuk apakah sekarang itu lagi in PNS itu ingin resign, PNS muda khususnya, bahkan yang sudah keterima itu mengundurkan diri dari penerimaan CPNS 2024 itu. Sekian ribu peserta mengundurkan diri, bisa dibaca di beritanya, banyak sekali beritanya kalau PNS itu mundur. Ya, mungkin banyak alasan seperti jarak tempat tidak sesuai dengan penempatan dan sebagainya. Tapi ya, itu menandakan kalau PNS itu tidak menjadi primadona lagi. Beda dengan 10 tahun yang lalu. Bahkan mau jadi PNS ditempatkan di ujung Indonesia aja mau, tapi tidak untuk hari ini. Karena pertimbangan gaji yang, ya, mungkin kurang untuk saat ini. Tapi apakah saya ada keinginan untuk resign?
Tentu jawabannya saat ini tidak. Saya cukup mencintai, khususnya untuk mencintai profesi saya sebagai seorang tenaga kesehatan, perawat, dan menjadi PNS itu menjadikan saya bisa kepastian karir dalam profesi perawat, bisa tenang dalam bekerja, tidak ada resikonya cukup minim untuk diputus kontrak atau diputus kerja. Nah, saya cukup mencintai profesi ini, jadi sebagai pengabdian saya terhadap masyarakat dan negara khususnya, dan juga sebagai mata pencaharian, karena cukup bagi saya sendiri PNS itu cukup enak karena gajinya pasti, meskipun nggak mungkin bisa kaya untuk menjadi seorang PNS. Sebagai seorang PNS jadi kaya itu kemungkinannya cukup rendah kecuali kita punya banyak usaha. Terus untuk, ya itu aja cukup lah yang ingin saya bahas hari ini. Jadi PNS, P3K, dan ASN umumnya bekerja itu sebagai pengabdian untuk bangsa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe.